Masih melanjutkan surat An-Naba ayat 37 sampai 40 ya. Tentang siapa Allah ya, yang memberi kemenangan kepada orang yang bertakwa ya, baik berupa kebun dan anggur ya. Kemudian pasangan hidup ya, kemudian juga minuman ya, dan ketenangan serta kenyamanan ya, karena ditempatkan di tempat yang tidak ada ya, kebohongan ya, tidak ada omong kosong, tidak ada yang sifatnya sia-sia ya. Makanya salah satu ciri orang yang Allah janjikan ya, al-falah ya, adalah orang yang beriman, yang berusaha untuk menghindari ya, sesuatu yang lago. Sesuatu yang lago itu yang nilainya 0 ya. Jadi kalau ibadah nilainya plus kan. Kalau maksiat nilainya min. Tapi ini ada yang nilainya 0. Tidak ada nilai sama sekali. Namanya apa? Lagha. Ya. Surat Al-Mu'minun ya. Ayat 1 sampai 11. Ya. Bagi orang yang ingin mendapatkan surga Firdaus, maka sesuatu yang lago, yang sia-sia harus dihindari, dijauhi. Nah, Allah yang memberi kemenangan itu adalah Rob. Apa Rob itu? Rob itu Tuhan. Apa Rob itu? Rob itu Khalik yang menciptakan. Apa itu Rob? Rob itu Hafidh yang menjaga, yang mengurus, yang memelihara. Rob juga artinya Mudabbir yang mengatur. Makanya Allah disebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah yang menciptakan alam, Allah yang menjaga, mengurus dan memelihara alam, dan dalam waktu yang sama Allah juga yang mengatur alam. Di antara alam yang diciptakan, dijaga, diurus, dipelihara, diatur itu adalah as-samawat. As-samawat itu langit. Lebih dari 1. Dalam ayat lain ada 7 ya. Demikian pula wal ardi, bumi ya, bumi juga ada 7 ya. Itu dalam surat At-Tolaq ya, ayat terakhir. Jadi kalau baca surat At-Tolaq ayat terakhir, ternyata bukan hanya langit saja yang jumlahnya 7, tapi juga apa? Bumi juga jumlahnya 7. Tapi juga yang Allah ciptakan, yang Allah jaga, Allah urus, Allah pelihara dan Allah atur ya, tidak hanya langit dan bumi tapi juga wama bainahuma. Ya, apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Ya, ada bintang, ya, ada matahari. Ya, bintang juga bukan 1-2 miliaran ya. Kemudian ada bulan, ya, ada meteor, ya, ada asteroid, banyak sekali tuh ya. Ada emas, ya, ada air, ada besi, ada api. Ya. Ya, siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang menjaga, yang mengurus, yang memelihara? Allah. Dan yang mengatur juga Allah. Ya. Jadi luasnya rububiyatullah. Ya. Jadi rububiyatullah itu adalah yang berkaitan dengan Allah sebagai Rabb. Nah, di antaranya ya adalah Ar-Rahman. Ya. Kenapa Alhamdulillahirrahmanirrahim? Karena Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Dia yang mengasih, dia juga yang menyayang. Di antaranya ngasih kemenangan. Ya. Ya. Allah ngasih kemuliaan, Allah ngasih kehormatan, Allah ngasih kenikmatan. Allah ngasih rizki yang luas. Ya. Ya. Kemudian
Apalagi la yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak mampu berbicara dengan dia. Ya. Karena Allah tuh maha besar, Allah tuh maha agung, maha mulia, maha sempurna dan sebagainya. Ya. Jadi tidak ada yang berani berbicara di hadapan Allah. Ya. Gitu. Biasanya kalau manusia semakin banyak, ya, semakin sepi, semakin ramai itu. Ya. Semakin berisik kan, semakin gemuruh. Tetapi ketika ada di hadapan Allah, tidak ada yang bicara seorang pun. Tidak ada yang bicara sepatah kata pun. Ya. Kapan itu? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu soffa. Pada hari malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya yang dipilih oleh Allah berdiri di hadapan Allah soffa dalam posisi bersaf. Ya. Jadi ada yang halakoh, ada yang saf. Ya. Kalau kita bikin kajian posisinya halakoh, ya, itu dijanjikan jalan-jalan di taman sorga. Tapi kalau posisinya saf atau sof, maka itu adalah yang dicintai oleh Allah. Ya, Allah janjikan mahabbah, cinta. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi soffa. Ya. Nah ternyata, ya, yang bersaf-saf itu tidak hanya manusia ketika sholat berjamaah. Tapi juga malaikat yang dipimpin oleh Jibril. Dan malaikatnya itu bukan sembarang malaikat. Ya. Malaikatnya itu mustafin. Mustafin itu yang terpilih. Ya. Malaikat khusus itu. Ya. Jadi nanti Jibril dan malaikat khusus, ya, itu berdiri di hadapan Allah dalam bentuk apa? Saf. La yatakalamuna, baik Jibril sebagai pemimpin malaikat maupun malaikat-malaikat pilihan yang lainnya, mereka tidak berbicara. Diem gitu kan. Illa man adina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah, ya, yaitu oleh Ar-Rahman, ya. Jadi kalau belum diizinkan, kalau tidak diizinkan, diam, ya, diam. Ya. Seperti yang namanya ibadah. Ibadah itu asalnya diam, ya, baru bergerak kalau diperintah, ya. Itu. Makanya kalau kita mau, ya, cari dalil ibadah. Ya, bahwa sesuatu itu ibadah, ya, cari apa? Cari perintahnya. Ya. Cari perintahnya. Ya. Sesuatu itu tidak dikatakan ibadah, ya. Bahkan dikatakan maksiat, ya. Untuk membuktikan kebenarannya, cari larangannya, ya. Kalau ada perintahnya berarti ibadah. Tapi kalau ada larangannya berarti maksiat, ya. Nah, demikian pula, ya, malaikat itu kan taat beribadah kepada Allah. Ya, dia selalu melaksanakan perintah Allah. Kalau tidak diperintah diam, ya. Kalau tidak diizinkan diam dia. Ya. Gitu. Kemudian waqala shawaba, ya, dan dia hanya mengatakan yang benar, ya. Kalaupun diizinkan berbicara, maka bicaranya tidak akan bohong. Bicaranya itu tidak omong kosong. Bahkan bicaranya itu tidak mengandung dosa. Ya. Jadi di surga itu tidak ada kebohongan, ya, tidak ada omong kosong dan tidak dosa itu di surga itu. Makanya aman, ya, tenang, tentram, nyaman, ya, dan lain sebagainya. Dzalikal yaumul haqq, itulah hari kebenaran. Hari yang benar-benar benar, ya. Jadi tidak ada kebatilan, ya. Tidak ada kebatilan, tidak ada kebohongan, tidak ada juga
kemaksiatan atau kedurhakaan. Oleh karena itu faman syaa ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Maka siapa saja yang menghendaki, niscaya dia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Ya. Jadi kalau kita yakin ya bahwa Allah itu ya dia punya masyiah, dia punya kehendak, maka kalau kita mau kembali kepada Allah, kita harus mengikuti kehendaknya. Ya. Mengikuti kehendaknya. Nah, jalan di mana kita mengikuti kehendaknya itu namanya Islam sebagai agama yang benar. Sedangkan pedomannya namanya Al-Quran. Dan keduanya adalah risalah yang dibawa oleh para nabi atau Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kita kalau mau sampai kepada Allah itu harus mengikuti kehendak Allah. Ya. Kehendak Allah itu ya pertama agar petunjuknya diikuti. Ya. Kemudian agar agamanya itu dijalani. Ya. Jadi allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ya. Jadi risalah yang dibawa oleh Nabi di antaranya Nabi Muhammad SAW adalah al-huda yaitu Al-Quran. Jadikan pedoman. Kemudian wa dinil haq. Ya. Agama yang benar itu Islam, jadikan jalan. Ya. Kalau tidak ada jalan bakal nyampe gak ke tujuan? Ya. Jadi jangan dikira pesawat yang terbang itu ya walaupun jalannya tidak kelihatan bisa sembarang terbang nggak? Nggak bisa. Ya. Kalau pesawat sembarang terbang bisa tabrakan ya, atau mungkin bisa tidak sampai kepada tujuan. Ya apalagi di darat. Makanya di darat itu ada rambu-rambu, ada marga jalan dan lain sebagainya. Supaya sampai kepada tujuan dengan selamat. Ya. Jadi barang siapa yang menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Ya. Karena kita kepunyaan Allah dan kita pasti kembali kepada Allah. Ya. Cuman kembali kepada Allah itu ada dua. Kembali kepada sorga Allah. Ya, seperti Nabi Adam dulu, ya. Atau kembali kepada neraka Allah, ya. Mengikuti iblis laknatullah. Ya. Jadi Adam itu keluar dari sorga, turun ke dunia, kemudian naik lagi ke atas. Ya. Sedangkan iblis keluar dari sorga, turun ke bumi, ya. Kemudian diturunkan lagi ke tempat yang paling rendah yang bernama neraka. Ya. Neraka. Jadi di dunia ini pilihan kita cuma dua. Mau naik ke atas ke surga atau turun ke bawah ke neraka. Ya. Bahkan ada neraka yang paling bawah namanya Adarkul Asfal. Ya. Itu tempatnya orang munafik. Ya. Orang yang suka bohong, ingkar janji dan khianat. Orang yang ibadahnya ria, sholatnya malas dan zikirnya sedikit. Ya. Itu ancamannya itu. Ditempatkan di neraka yang paling bawah. Ya. Kalau surga makin tinggi makin adem. Kalau neraka makin bawah makin panas. Ya. Kemudian inna sesungguhnya kami anzarnakum telah memberi peringatan kepada kalian. Diingatkan karena manusia itu suka lupa ya. Manusia sering lupa. Ya. Kita sering lupa atau suka lupa? Ada juga yang pura-pura lupa. Yang bahaya itu yang melupakan. Ya. Ya. Dengan apa Allah ingatkan? Azaban. Dengan azab. Azab itu siksaan yang berulang-ulang. Ya. Jadi kalau sudah mati dihidupkan lagi. Ya. Kalau sudah hidup dimatikan lagi. Ya. Dibakar kemudian kulitnya gosong kembali lagi utuh. Ya. Terus saja begitu. Ya. Ada orang yang disiksanya itu ususnya keluar tuh. Ususnya keluar karena sakit dia muter-muter itu. Nah, nanti kalau mati dihidupkan lagi seperti itu lagi. Ya, diulang-ulang. Qoriban azab yang sangat dekat. Ya, sangat dekat sekali itu, ya. Memang akhirat itu kelihatannya lama ya. Kalau lihat ke depan. Kalau lihat ke belakang lama sebentar tuh. Sebentar, kita tahu-tahu udah 60 tahun ya.
tahu-tahu sudah 70 tahun. Nah sekarang 70 tahun itu ke 71 aja lama ya Bu ya. Ke 71 lama ya. Tapi ternyata ya tahu-tahu ya presiden yang sebelum Prabowo itu sudah 10 tahun, nggak terasa ya. Nggak terasa tuh 2014 ya sampai 2024 nggak terasa sudah Prabowo lagi. Itu kalau lihat ke belakang tuh sebentar banget Bu ya, tapi kalau lihat ke depan lama banget ya. Saum berapa bulan lagi Bu saum Bu ya, 3 bulan lagi ya, lama itu 3 bulan tuh, tapi ternyata tidak terasa ya. Lebaran kemarin tuh tahu-tahu sudah 9 bulan aja ya. Ya. Kemudian ya, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ya ini Bu. Ya. Allah memberi peringatan kepada manusia dengan azab yang sangat dekat. Kapan itu? Pada hari manusia melihat ya apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya ya. Makanya nanti yang ngomong bukan mulut ya Bu ya. Mulut kan ditutup ya. Yang ngomong apa? Tangan ya, kaki jadi saksi Bu ya. Karena tangan itu nanti bisa berbicara Bu, bisa berbicara. Makanya apa yang dilakukan oleh tangan ya, maka nanti manusia akan melihatnya ya. Kemudian wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, hari itu adalah hari di mana orang kafir itu menyesal ya. Menyesal ya. Menyesali ketika dia melihat azab itu. Kemudian berkata, ya, apa tuh? Alangkah baiknya seandainya dulu aku jadi tanah, ya. Jadi tanah, tidak dijadikan manusia atau kemudian dikubur, tidak dihidupkan kembali. Ya. Ternyata keyakinan mereka salah, ya. Ya. Mereka kan banyak menghina, banyak meledek, ya, mengolok-olok. Ya. Emang manusia kalau sudah jadi tulang belulang ya bisa dihidupkan kembali kan gitu ya. Ya. Ayah sabul insan allan najma'a idhoma. Ya, waktu di dunia manusia ngomong ya, apakah ya kami akan dibangkitkan kembali setelah jadi tulang belulang ya. Kata Allah jangankan ya menyusun kembali tulang belulangnya dengan utuh, menyusun kembali jari jemarinya lengkap dengan sidik jarinya, Allah itu maha kuasa ya. Jadi Allah mengingatkan kepada kita jangan sampai ya kita jadi orang kafir ya, tidak menjadi orang yang beriman dan bertakwa yang di sananya penuh dengan penyesalan tapi tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, ya. Kemudian dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan lahum kullu dzalika jaza ya wa minnah minallah. Ya. Apa itu? Bagi mereka yang bertakwa semua kemenangan itu adalah balasan dan anugerah dari Allah. Kenapa kemenangan? Karena hidup itu permainan. Ya. Walaupun permainan, boleh nggak main-main Bu? Nggak boleh. Harus ikuti permainan. Baru nikmat ketika jadi juara. Baru nikmat ketika meraih kemenangan. Ya. Ya. Kenapa dikatakan kemenangan? Karena hidup ini adalah perlombaan. Ya. Perlombaan. Ya. Pertama harus cepat. Ya. Nggak boleh lambat. Ya. Apalagi telat. Ya. Yang kedua harus berusaha paling dulu sampai. Kan begitu ya? Makanya ada wasari'u, kalian harus cepat. Ya, yang kedua pastabikul khairat. Ya.
kalian harus berlomba-lomba, bersaing dengan sehat, dengan jujur, tidak boleh dengan curang dan zalim. Ya. Karena banyak kan, ya demi tahta, demi harta, maka kemudian ya berlombanya tidak sehat, ya. Bermainnya tidak sehat, bertandingnya tidak sehat. Ya. Kalau itu dilakukan, ya nanti menyesal juga, ya. Karena diancam dengan neraka wailul lil mutaffifin, ya. Orang yang curang baik dalam berbisnis, dalam berpolitik dan lain sebagainya itu diancam dengan neraka itu. Bahkan dianggap tidak percaya ya dengan hari kiamat, di mana waktu itu manusia berdiri tegap di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Di antaranya amal yang dilakukan oleh tangan, ya, gitu. Kemudian jazaa'an bima kanu ya'malun, ya, yaitu balasan yang sesuai dengan amal yang pernah dilakukan di dunia, ya. Makanya ketika Rasul mengatakan, ya, seseorang, ya, amalnya tidak akan memasukkannya ke dalam surga tanpa rahmat dan karunia Allah, itu bukan berarti kemudian tidak perlu beramal. Yang penting dapat rahmat, pasti masuk surga. Ya. Tapi Allah ngasih tahu, ya, itu cuma tiket masuk doang. Sementara fasilitas yang ada di dalam itu harus didapatkan dengan apa? Dengan amal. Ya. Ya. Makanya di dalam surat apa? As-Sajdah, ya, disebutkan 2 kali. Ya. Dalam hadis ketika berbicara tentang ya tiket masuk surga itu, ya Rasul mengatakan, ya amal seseorang tidak akan memasukkan ke dalam surga, ya kecuali ya dengan rahmat dan karunia Allah, bi fadlillah wa rahmatihi, baru masuk surga. Tapi ketika berbicara tentang balasan yang namanya jaza, ya, yang namanya al-minnah itu anugerah, ya, anugerah, ya. Itu erat kaitannya dengan apa? Dengan amal. Jazaa'an bima kanu ya'malun, nuzulan bima kanu ya'malun, ya. Erat kaitannya dengan amal waktu di dunia, ya. Kemudian nuzulan bima kanu ya'malun, ya, fasilitas tempat tinggal yang sesuai dengan amal yang pernah dilakukan di dunia, ya. Makanya dijelaskan wa an laisa lil insani illa masa. Manusia itu tidak akan dapat apa-apa kecuali ya berdasarkan usahanya, berdasarkan amalnya, ya. Jadi kalau cuma dengan rahmat Allah saja, dengan karunia Allah saja, itu cuma dapat kapling yang luasnya seluas langit dan bumi. Sementara tamannya, apa lagi, rumahnya, ya, apalagi itu, ya, banyak kan, ya, itu didapat dengan ibadah dan amal soleh. Ya. Kemudian wa ata'an katsira kafian lahum, ya, yang namanya pemberian balasan dan anugerah dari Allah berupa kemenangan itu sejatinya adalah pemberian yang banyak dan cukup untuk mereka, ya. Cukup untuk bersenang-senang, cukup untuk bermewah-mewah, cukup untuk bersantai ria, dan cukup untuk istirahat, ya. Itu yang dilakukan di surga, Bu. Di surga itu yang dilakukan apa? Bersenang-senang, ya. Gitu. Kalau di dunia banyak senangnya, banyak susahnya, Bu. Bersenang-senang, ya. Yang kedua apa? Bermewah-mewah, Bu. Ya. Bermewah-mewah tuh, ya. Ada kain sutra, ya. Ada emas, ada yakut, apalagi, Bu? Ya. Ada lu'lu, ada marjan, ya. Itu luar biasa, Bu. Yang ketiga apa? Yang ketiga santai, Bu. Ya, santai, duduk, nyender, ya, Bu, ya. Nonton orang kafir disiksa, itu, Bu, ya. Itu tertawa, gembira, gitu kan. Ya. Itu santai, ya, kemudian istirahat tuh. Ya. Karena ketika berbicara tentang surga, Allah menjelaskan hasunat mustaqarra. Surga itu tempat istirahat.
Tapi ketika berbicara tentang neraka, neraka itu saat mustaqarah. Kalau hasunat mustaqarah, tempat istirahat terbaik, ya. Ya. Di dunia tempat istirahat apa? Istirahat yang terbaik apa, Bu, di dunia, Bu? Tidur, Bu. Tidur. Tidak ada istirahat sebaik tidur, Bu. Ya, gitu. Nah, setelah tidur, istirahat yang terbaik itu mati, Bu. Karena tidur di dunia paling lama 8 jam ya. Lewat 8 jam pusing ya, Bu. Apalagi tidur siang. Tidur siang paling lama berapa jam, Bu? Ya. Tapi nanti ketika mati, tidurnya sampai hari kiamat. 7 langkah orang yang mengantarkan jenazah kita, ya, meninggalkan kuburan kita, kita sudah dihidupkan kembali oleh malaikat. Kemudian ditanya, kalau bisa menjawab disuruh tidur. Sampai kapan? Sampai hari kiamat, ya. Tapi mata nggak bakal bengkak, Bu. Walaupun di sorga tidur melulu. Apa di mana? Di alam kubur tidur melulu. Ya. Kemudian Rabbis samawati wal ar wa ma bainahuma, Tuhan pencipta, penjaga dan pengatur semua langit dan bumi serta apa saja yang ada di antara keduanya, yaitu Rahmanud dunya wal akhirah, ya. Allah tuh memberi kebaikan kepada manusia bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kalau di dunia kebaikannya itu sangat luas, Bu. Tidak hanya orang yang beriman, orang kafir pun dikasih, Bu. Tidak hanya orang Islam, orang fasik pun, orang murtad pun dikasih. Ya, tapi juga ada, ya, kasih Allah di akhirat, yaitu sorga, kesenangan, kemewahannya dan istirahatnya. Itu sifatnya daim, Bu. Kalau di dunia apa? Wasi, luas, Bu. Ya. Bahkan orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat, ya, orang sholat sakit-sakitan, orang yang tidak sholat sehat. Ya, orang yang ibadah dengan orang yang tidak ibadah, ya. Orang yang ibadah dengan orang yang tidak ibadah, kayaan orang yang tidak ibadah. Bahkan mereka kekuasaan juga di atas kekuasaan orang yang beribadah. Itu di dunia, ya, di dunia. Ya. Tapi kalau di akhirat spesial, khusus, istimewa hanya untuk orang yang beriman, yang bertakwa dan beramal soleh. Ya. Makanya Rahman itu ada Rahman fid dunya, Rahman fil akhirah. Kalau di dunia sifatnya wasi, luas. Ya, kepada siapa saja. Tapi kalau di akhirat daim, tetap, ya. Jadi orang yang beriman, bertakwa dan beramal soleh bukan hanya dapat kasih Allah di dunia, tapi juga dapat kasih Allah di akhirat, ya. Ya. Makanya penting yang namanya dawam, istiqomah, istimror, sabar dalam kebaikan dan ketaatan. Kemudian la yamlikuna ayas'aluhu ila fima, ya, wadina lahum fih. Mereka tidak akan dapat memohon kepadanya kecuali apa yang telah dia izinkan kepada mereka untuk dilakukan. Ya, sebab ketika masuk ke alam akhirat, ya, itu ada hari di mana manusia bertemu dengan Allah. Manusia melihat Allah, manusia berbicara, ya, kepada Allah. Ya. Jadi Allah melihat manusia, Allah mengajak berbicara kepada manusia. Bahkan dosanya, walaupun dia mati bawa dosa, tapi ketika mati dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan dengan siapapun, maka Allah akan membawa ampunan sebesar bumi, katanya gitu. Kan manusia itu ada yang dosanya itu setinggi awan yang ada di langit, katanya. Tapi ada orang, ya, yang tidak melakukan kesyirikan, ketika mati dia membawa dosa sebesar bumi, maka akan aku datangi dia dengan membawa ampunan sebesar bumi itu. Luar biasa, Bu. Ya, ini keutamaan orang yang mati dalam keadaan iman. Ya. Insya Allah, Bu, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi yauma yaqumu Jibril
alaihi salam wal malaikah mustafina. Ya, la yashfa'una illa liman adzina lahu rahman fi syafa'ah. Ya. Ketika Jibril dan malaikat yang terpilih, malaikat yang dipilih khusus oleh Allah, ya, tidak bisa menolong, ya, kepada manusia yang dikumpulkan di alam mahsyar kecuali yang diizinkan oleh Allah, ya. Ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan atau syafaat. Ya, termasuk juga Jibril, termasuk juga malaikat, ya. Gitu kan. Kalau di dunia kan Jibril banyak menolong, ya. Ya. Malaikat banyak yang menghibur. Ya, orang yang istiqomah dalam keimanannya bahwa Allah itu adalah Rabb, pencipta, pengatur, pemelihara, penjaga, ya. Maka dia istiqomah dalam imannya itu, malaikat akan turun itu, ya. Nanti kita bahas di surat Al-Mursalat, ya. Jadi ada malaikat yang turun dari langit cepat banget, naik ke langitnya juga cukup cepat banget. Di antaranya adalah untuk, ya, menghibur, ya, dan melindungi orang-orang yang istiqomah dalam keimanannya, ya. Sampai kemudian, ya, ya, apa kata malaikat itu? Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini malaikat. Kami akan melindungi kalian, dekat dengan kalian, bersama kalian, ya, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Jadi tidak sembarang orang yang bisa ditolong ketika manusia berdiri di alam mahsyar menghadap Allah, ya. Kecuali, ya, diizinkan oleh Allah malaikat untuk menolongnya, ya. Ya. Karena ternyata yang bisa memberi syafaat itu bukan hanya manusia yang mati syahid misalnya, ya, atau anak yang hafal Quran, ya, ya, atau termasuk malaikat, ya. Al-Quran pun bisa memberi syafaat itu, ya. Ya. Jadi Rasul nyuruh kepada kita untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat yang tampil sebagai syafi'an. Apa syafi'an itu? Pemberi syafaat, ya. Kemudian waqala haqqan wasidadan, ya. Dan ia berkata benar dan lurus, ya. Ada perintah dari Allah kepada orang yang beriman, ya. Pertama untuk bertakwa. Yang kedua untuk berkata benar dan lurus, ya. Artinya apa? Ya. Artinya orang yang berkata benar dan berkata lurus adalah ciri orang yang beriman dan bertakwa. Dan kemudian Allah janjikan orang yang berkata benar dan lurus itu pertama amalnya disolehkan. Yuslih lakum a'malakum, ya. Dia Allah akan mensolehkan amal kalian, ya. Jadi kalau kita soleh disolehkan, Bu, ya. Kita kaya dikayakan, kita mati dimatikan, ya, Bu, ya. Ya. Nah, termasuk kita berkuasa dikasih kekuasaan oleh Allah SWT. Mulia dimuliakan, hina dihinakan itu, ya. Maka ketika Allah berbicara tentang amal soleh, di mana Allah yang membuat orang itu beramal soleh, ternyata erat kaitannya dengan 3 perkara. Pertama, erat kaitannya dengan iman. Yang kedua, erat kaitannya dengan takwa. Dan yang ketiga, erat kaitannya dengan perkataan yang benar dan baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, ya. Kalau orang berkata benar, berkata baik, ya, maka Allah akan solehkan amalnya dan akan Allah ampuni dosanya, ya. Zalika itulah al-yaumul haq, hari yang benar, alladzi la raiba fi wuqu'iha, yang tidak ada keraguan di dalamnya, ya, tentang kejadiannya, ya. Makanya kiamat itu disebut al-haqqah, ya. Benar adanya, ya. Kiamat juga disebut al-waqi'ah, pasti terjadinya. Artinya la raiba, yakin, ya, tidak ada keraguan fi wuqu'iha,
pada waktu terjadinya. Ya, persoalannya tinggal nunggu waktu. Ya, kapan kiamat itu terjadi? Ya, tapi Allah kasih gambaran-gambaran kecilnya untuk memudahkan kita. Ya, bagaimana kalau kiamat itu terjadi? Ya, ya, satu tsunami saja dari satu laut, ya, itu di Aceh bisa mati ratusan ribu ya. Nah sekarang kalau semua laut disunamikan gimana tuh? Bahkan klimaksnya itu, tsunami-nya itu airnya tidak balik lagi ke laut. Airnya itu semuanya ditumpahkan ke daratan dan kemudian laut yang di dalamnya itu ada api menyala, Bu. Ya. Itu wuku, Bu. Wuku itu kejadian. Kejadian kiamat itu yang berupa huru hara, ya. Itu benar adanya kata Allah. Ya, yakin, tidak boleh diragukan. Nah, orang yang meragukan hari kiamat itu disebut al-mukadzibun. Ya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Ya. Al-mukadzibun itu adalah orang yang mendustakan hari kiamat sebagai hari kebangkitan dan hari pembalasan. Ya. Makanya di dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan, Bu. Surat An-Nazi'at dengan surat Al-Mursalat itu ada dua kesamaan, Bu. Pertama, sama-sama menegaskan bahwa kiamat itu benar adanya dan pasti terjadinya, kemudian didukung dengan dalil, dengan bukti, Bu. Jadi banyak Allah kasih dalil, kasih bukti bahwa kiamat itu pasti terjadi, benar adanya. Bukan hanya diakui oleh orang Islam saja, tapi diakui oleh para ilmuwan, Bu. Ya. Ada ya ilmuwan Islam namanya Abdul Salam ya, yang dia menemukan teori unifikasi, Bu. Dia dapat hadiah Nobel. Jadi semuanya itu, Bu, matahari, bumi, bulan itu menuju satu tujuan, Bu. Terus menuju satu tujuan. Ya, semuanya akan kembali. Ya, kita juga kan menuju satu tujuan ya, ya. Pertama sama-sama, ya. Nanti akan dibawa ke alam ke kuburan ya, ya itu nggak ada, Bu, yang mati disimpan di rumah, ada nggak? Oh, mentang-mentang orang kaya ya mati itu ya jenazahnya disimpan di hotel gitu ya, nggak ada, Bu, pasti dibawa ke kuburan. Nah nanti di kuburan juga diarahkan ke satu arah ya, yauma yasdurun nasu ashtata liyurau a'malakum. Kemudian pada akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kita punya Allah, kita pun akan kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian inna hazzarnakum azaba yaumil akhirah al-qarib. Sungguh kami sudah ya mengingatkan kalian azab hari akhirat yang sangat dekat. Pertama, kita jangan sampai nisyan, jangan sampai lupa. Yang kedua, kita jangan sampai sahwun dan lahwun, jangan sampai lalai. Ya. Yang ketiga, jangan sampai goflah. Ya. Goflah itu lalai banget, Bu. Lalai banget. Ya. Ada permainan yang bikin lalai, Bu. Ya. Sampai waktu sholat tetap aja main, Bu. Ya. Itu namanya gapleh, Bu. Mungkin gapleh itu dari goplah ya. Tapi ternyata yang goplah itu bukan gapleh doang. Mancing juga bisa, Bu. Mancing bisa lupa waktu nggak, Bu? Bisa. Ngobrol bisa lupa waktu, Bu. Ya. HP. Ya. Jadi sekarang itu saya lihat, Bu. Ya. Anak saya dan istri saya itu asik dengan dirinya sendiri, Bu. Padahal satu tempat tidur, Bu. Ini aja ini sini. Ya, itu bisa bikin goplah ya. Bikin lalai, bikin sahun, bikin lahun, bikin nisyan, Bu. Lengkap itu HP itu, Bu. Luar biasa, Bu. Ya. Makanya Allah nyuruh kepada kita banyak berzikir. Tapi kemudian Allah sering ngasih peringatan kepada kita. Di antaranya ngasih peringatan tentang azab Allah yang tidak lama lagi. Azab Allah yang tidak jauh, sudah dekat. Ya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu Nabi terakhir ya. Tidak ada Nabi lagi, tidak ada Rasul lagi. Ya. Nah, jadi sebentar lagi kiamat juga.
Sekarang katanya Palestina sudah merdeka belum, Bu? Belum ya? Nah, nanti kalau Palestina merdeka kemudian jadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan Rasul nyuruh supaya umat Islam itu semuanya hijrah ke Palestina. Itu tandanya kiamat sudah sangat dekat sekali, Bu. Ya. Apalagi kemudian muncul Dajjal, ya, Imam Mahdi dan sebagainya, Bu. Dan itu ibarat mata rantai, Bu. Jadi peristiwa kiamat, tanda-tanda kiamat itu seperti rantai, Bu. Asalnya putus satu, kemudian diikuti dengan putusnya mata rantai yang berikutnya, ya. Jadi sudah sangat dekat sekali, ya. Kemudian alladzi ya yarofihi ya kullu mri'in ma'amila min khairin aw iktasaba min ismin, ya. Jadi dahsyatnya kiamat, huru-hara kiamat itu hanya akan dilihat oleh setiap orang yang tidak melakukan kebaikan atau dia melakukan dosa, Bu. Ya. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh tidak akan mengalami kiamat, Bu. Tidak akan melihat dahsyatnya kiamat. Ya. Yang akan melihat dahsyatnya kiamat itu adalah orang kafir, orang yang tidak beriman, orang non-muslim, dan orang yang gemar melakukan kejahatan dan tidak suka melakukan kebaikan. Sehingga wayakulul kafir min haulil hisab. Sementara orang kafir karena dahsyatnya hisab, ia berkata, ya laitani kuntu turoban falam ub'as, katanya, ya. Duhai celaka aku, seharusnya aku tetap jadi tanah dan tidak dibangkitkan. Itu keyakinan mereka. Kalau manusia mati, udah jadi tanah. Titik, Bu. Padahal dalam Islam kalau mati itu koma, ya. Ya. Betul, jasadnya itu dimasukkan ke dalam tanah, tapi ruhnya dibawa naik ke langit, ya. Naik ke atas, ya. Kenapa? Karena jasad nggak bisa terbang, ya. Iya. Jadi di dalam tubuh kita ada ruh, tapi kita terkurung oleh jasad, nggak bisa terbang, Bu. Nggak bisa terbang. Nanti kalau kemudian dicabut nyawanya, kemudian dibungkus kain kafan yang sangat wangi dan putih serta bersih, baru dibawa ke atas. Tapi ternyata nggak lama, 7 langkah orang yang meninggalkan kuburannya, maka di alam kubur sudah dimasukkan ke dalam jasad yang baru, ya. Nah, orang kafir nggak percaya, Bu. Baca surat Al-Qiyamah, Bu. Balil insanu, ya, liyab juro amamah. Karena manusia itu tidak percaya dengan hari kiamat, hari huru hara, hancurnya alam semesta, dan hari dibangkitkannya manusia dalam kubur, maka dia melakukan dosanya itu terang-terangan, Bu. Ya. Sekarang orang itu sudah tidak takut lagi berbuat dosa, tidak lagi malu berbuat dosa, ya. Bahkan tidak berpikir dampak daripada dosa itu. Ibu kalau nonton Facebook, snack video, apalagi ya, Bu, misalnya TikTok dan sebagainya, itu banyak orang-orang yang mengupload, ya, video-video yang kalau ditonton itu berdosa, Bu. Ya. Apalagi yang nontonnya bisa jutaan, ya, Bu. Ya. Kalau yang nonton ceramah mungkin nggak banyak, ya. Tapi kalau nonton yang nggak karuan, udah banyak banget. Saya lihat tuh ada yang sampai jutaan, Bu. Ya, yang nonton Madonna aja kalau nggak salah 5 miliar, Bu. Yang nonton itu. Kemarin anak kecil, Bu. Ya, orang Indonesia, Bu. Ya. Itu dia karena saking banyaknya yang nonton, ya dia menghasilkan uang 3M, Bu. Anak kecil, Bu. 3 miliar itu. Ya. Kan viral tuh videonya, Bu. Ya, itu anak kecil tuh, ya. Sekarang itu kalau kita tahu ilmunya kan, ya, dapat duit itu bisa banyak, ya. Itu yang namanya siapa tuh? Bintang-bintang film itu kan dari TikTok saja berapa dia dapat, ya. Dari YouTube saja berapa dia dapat, ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, ya. Maka kemudian, ya, bahwa surat apa tadi? An-Naba, ya. Surat An-Naba itu sebenarnya merupakan berita besar dari Allah, ya, tentang yang namanya hari kiamat, ya. Hari kiamat, hari yang disebut hari agung,
hari raya, waktunya sama. Ya. Kalau hari raya di dunia beda waktunya ya. Tapi hari raya nanti, hari raya yang agung itu waktunya sama ya. Dan kemudian ya manusia juga berkumpul di tempat yang sama. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana semua manusia akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam. Ya. Silakan Bu, ada yang tanyakan sampai sini Bu.